Nah, jadi kalau kita sudah menerapkan dalam diri kita kunci kesuksesan itu yaitu istiqomah, maka kita akan berhasil. Oleh karenanya di dalam Al-Quran disebutkan konsep itu, landasan itu di dalam firman Allah Ta'ala, wa allaw istaqamu la asqainakum ma'an wadaqa. Kalau seandainya mereka itu beristiqomah dalam apapun yang menjadi sebab keberhasilannya, maka pasti kami akan berikan mereka minuman yang sangat menyegarkan. Nah, berarti apa? Ketika seorang itu istiqomah, maka dia pasti berhasil. Itu maksudnya ayat itu. Jadi kunci kesuksesan seseorang itu adalah istiqomah. Dan istiqomah itu harus kalian canangkan dalam diri kalian masing-masing. Mau istiqomah apa? Bangun malam terus. Qabliyah badiyah terus. Salat duha terus. Jangan berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mazilna fi tariqati ta'allum ila anqal wa kana yahki an Syekh al-Asbijabi annahu waqa'a fi zamani tahsilihi wa ta'allumihi fatratu isnatai asyrata sanatan bin kilabil muluk fa kharaja ma'a syarikihi fil munadharah ila haitsu yumkinuha al-istimraru fi talabil ilm wa dhalla yadrusanihi ma'an wa lam yatruka al-julus lil munadharah isnatai asyrata sanatan fasara syarikuhu Syekhul Islam Syafi'ina wa kana huwa Syafi'iyan. Masih kita menjelaskan terkait dengan tata cara belajar yang benar sesuai dengan yang diajarkan dari guru ke guru sampai kepada dari sahabat yang mendapatkan ilmu langsung daripada Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara tata cara tersebut adalah mereka melakukan istiqomah di dalam pembelajaran dan pengulangan serta mutalaah di dalam apa yang telah mereka pelajari. Sebagaimana disebutkan oleh muallif kitab Ta'lim Muta'allim yang bercerita terkait dengan Syekh Al-Asbijabi, bahwasanya ketika dia itu sedang belajar, maka terjadilah peperangan yang menyebabkan terhentinya pembelajaran. Tapi walaupun terhenti pembelajaran karena peperangan itu, dia tidak meninggalkan mutalaah bersama teman-temannya. Diceritakan bahwasanya selama terjadi pergantian kekuasaan itu, maka dia tetap belajar dan pembelajaran serta pengulangan bersama teman-temannya selama 12 tahun lamanya. Nah, di sini kita ambil pembelajaran bahwasanya yang namanya istiqomah itu adalah unsur yang paling utama untuk meraih kesuksesan dalam segala hal, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Urusan belajar ilmu dunia maupun belajar ilmu akhirat, semuanya itu kembali pada istiqomah. Jadi kalau seseorang tidak melaksanakan istiqomah, maka dia berharap dia itu akan sukses. Oleh karenanya kalian itu di sini, di pondok pesantren ini, yang paling kita tekankan dalam tarbiyah itu adalah istiqomah. Sehingga kalian harus sholat 5 waktu, kalian harus tepat waktu ketika masuk kelas,
Kalian harus tepat waktu ketika tidur dan ketika bangun daripada tidur. Begitu pula ketika waktu istirahat dan sebagainya. Semuanya itu kita atur sedemikian rupa. Tujuannya itu adalah supaya kalian itu mudah untuk mencanangkan diri supaya beristiqomah. Karena istiqomah itu merupakan unsur utama kesuksesan dalam segala hal. Dalam meraih dunia maupun dalam meraih akhirat. Dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Tidak ada seorang pun yang berhasil dan sukses kecuali orang yang istiqomah. Kita lihat di Jepang, negara yang penuh dengan prestasi. Mereka adalah manusia-manusia yang berumur panjang karena mereka hidupnya dengan makanan yang sehat, rebusan, dan juga memakan makanan yang tanpa ada pengawet dan sebagainya. Pola pikir mereka atur, pembelajaran dan juga pekerjaan juga mereka membatasi. Ada waktu-waktu tertentu mereka itu belajar, ada waktu-waktu tertentu mereka bermain. Semua itu berdasarkan dan berlandaskan kepada istiqomah. Sehingga dikatakan di Jepang itu gak ada orang tidur siang. Di antara yang mereka lakukan sehingga mereka itu menjadi negara yang hebat dan teknologi yang sangat mencuat, yang terkini, bahkan yang diajarkan oleh Jepang di luar negeri itu adalah teknologi yang sudah tertinggal di negaranya. Sengaja mereka seperti itu supaya tidak ada yang menandingi mereka. Itu di negara Jepang nggak ada orang tidur siang. Kalau ada orang tidur siang berarti sakit ya. Kita kan nggak seperti itu. Begitu libur saja langsung kita gunakan untuk tidur. Seakan-akan balas dendam. Nah ini diantara sebab-sebab kegagalan seseorang itu dalam meraih cita-citanya. Mereka tidak seperti itu. Mereka sudah ditanamkan oleh orang tua mereka untuk hidup ini keras. Hidup ini suatu upaya dan suatu usaha. Kalau dia tidak mengerjakannya sendiri, maka dia akan tertinggal. Jadi sama seperti kita, apa yang kita inginkan? Maka cara utamanya itu adalah harus istiqomah. Bagaimana kita itu mencapai suatu cita-cita dan suatu keinginan, maka kita harus istiqomah di dalam menjalaninya, baru kita akan mencapainya. Kenapa? Karena di dunia itu semuanya harus berlandaskan kepada tahapan, memerlukan kepada waktu. Nggak ada yang instan tuh, nggak ada di dunia, nggak ada instan. Kamu waktu bayi dulu kan wajah kamu kan nggak seperti sekarang. Sekarang kan imut-imut, ya, cantik semuanya. Nah, tapi waktu dulu bayi kan nggak ketahuan, lucu aja gitu, unyu-unyu gitu, ya kan? Nah, tapi sekarang sudah lain lagi. Prosesnya bertahap. Kalian dulu kecil, nggak bisa jalan, kemudian merangkak dulu, lalu kemudian mulai bisa berjalan, belajar berjalan, kemudian berlari. Yang itu semuanya melewati terjalan demi terjalan. Pertama jatuh dulu, menangis, coba lagi, terus begitu. Jadi semua itu bertahap. Kalian ingin sukses dalam segala hal, kalian harus bertahap. Dan kalau kalian hidupnya tidak senang dan tidak berani untuk menghadapi tantangan, jangan berharap kalian akan berhasil. Karena kehidupan itu adalah sebuah tantangan. Kesuksesan itu sebuah tantangan. Kalian harus melewati ujian. Kalau kalian nggak melewati ujian, kalian tidak akan bisa menempuh kesuksesan. Nah, itu sudah menjadi sebuah ciri dan kunci dari semua jalan kesuksesan apapun itu harus seperti itu memang gitu loh. Nah, oleh karenanya di pondok ini ditempa bagaimana caranya kalian itu bisa melaksanakan konsep yang diajarkan oleh guru kalian tapi istiqomah gitu loh. Bukan datang-datangan, bukan sewaktu-waktu. Yang suatu waktu itu dia nggak akan berhasil. Nah, oleh karena itu waktu Ustadz belajar di Madinah, ya alhamdulillah tahaddusan bil nikmah,
Itu Ustadz maksimalkan betul waktu yang pendek itu. Karena apa? Karena pertimbangannya Ustadz 4 tahun itu sedikit. Ya. Kita sudah dicanangkan dari awal masuk ke Madinah itu cuma 4 tahun. Setelah itu pulang. Nah, sehingga 4 tahun itu betul-betul Ustadz maksimalkan. Sehingga selama 4 tahun itu mujahadahnya itu 1 tahun puasa dahar, 1 tahun puasa Daud. Makan itu cuma 7 suap. Nggak boleh lebih. Sehingga kalau Ustadz kadang-kadang lapar itu suapannya itu tak besarkan gitu. Nah, itu yang Ustadz lakukan. Nggak ada yang namanya kemudian penyemil dan sebagainya. Sehingga Ustadz berangkat waktu itu berat badannya 54, pulang 54 juga. Setelah kawin baru 84 gitu. Sekarang sudah kembali lagi lumayan 70. Nah, jadi semua itu nggak mungkin kita akan dapatkan dalam waktu 6 bulan. Semua hafalan yang wajib dihafalkan di Madinah itu Ustaz hafalkan semuanya, selesai. Dan dari saking kuatnya hafalan Ustaz dulu, membaca Zubat dan Alfiyah itu semuanya tidak lebih daripada 1 jam seperempat, dan tidak ada salah sedikit pun, nggak ada salah, 1 bait pun tidak ada salah. Terus baca sampai selesai, nggak ada yang bisa ngalahkan itu. Jadi, suatu pencapaian yang sangat luar biasa, rekor di Madinah pada saat itu, dan sampai sekarang tidak terpecahkan karena udah tutup pondoknya gitu. Nah, ini salah satu contoh bagaimana saya bisa meraih itu, karena istiqomah. Jadi semua terjadwal. Ustaz bangun jam berapa? Jam 4 malam. Tidur jam berapa? Jam 2 malam. Jam 4 itu berarti 1,5 jam sebelum subuh, karena subuhnya 5:30 di sana. Udah itu tidur lagi jam 11 sampai jam 1. Jam 1 bangun langsung menghafal. Jam 3 itu adalah waktu Ustadz menghafal, mengulangi ulangan hafalan Ustadz dan murajaah, terus semua ada waktunya. Nanti jam 5:30 sebelum tidur, jam 1:30 berarti ya di sana, 5:30 sini. Ustadz sambil dengarkan berita BBC ya, sambil Ustadz menghafal kitab Asriyah. Jadi supaya kita punya mufradat yang banyak pada saat itu. Nah, itu semuanya kita lakukan pas selesai BBC langsung saya tidur. Dari saking sedikit waktu tidur itu, sampai setiap tidur pasti Ustaz baca Fatihah dulu. Semoga tidur yang 2 jam ini seperti 20 jam sehingga bangun segar badannya. Minta mohon pada Allah Ta'ala. Dan subhanallah selama 4 tahun itu Ustaz laksanakan dan Ustaz jalani dimanapun Ustaz berada. Walaupun Ustaz di Makkah, walaupun Ustaz di Madinah, tetap Ustaz melaksanakan dan menerapkan hal itu. Alhamdulillah. Sampai selesai gitu. Nah, jadi itu salah satu kunci bagaimana caranya kita itu meraih prestasi itu seperti itu. Ya harus istiqomah. Waktu murojaah jangan tinggalkan. Sekali kita itu meninggalkannya, ya kebiasaan diri kita ini, sekali kita meninggalkannya, maka dia itu akan meremehkan kelanjutannya. Kalau kita meremehkan selanjutnya, maka kita kemudian mengabaikan. Kalau kita mengabaikan, akhirnya kita meninggalkan. Itu yang terjadi. Sehingga jiwa ini, ya nafsu ini harus kita kendalikan. Mau makan, jangan, belum waktunya. Mau tidur, enggak, belum waktunya. Nah, terus kita kendalikan sampai nafsu ini apa katanya kita. Tujuannya itu seperti itu akhirnya. Dan kalau tidak terus menerus secara istiqomah kita mengendalikan nafsu itu, maka tidak akan mungkin kita itu bisa berhasil. Nah, oleh karena itu maka tidak ada satu orang pun di dunia ini, baik muslim maupun non muslim, yang berhasil dalam urusan akhiratnya maupun dunianya, kecuali dia itu adalah ahli istiqomah. Istiqomah dalam menjalani aktivitasnya, istiqomah dalam belajarnya, istiqomah dalam pengulangannya, istiqomah dalam hafalannya. Seorang hafid tidak mungkin dia itu akan hafid kecuali kalau dia istiqomah. Seorang talibul ilm enggak mungkin dia itu berhasil dalam talibul ilmnya kecuali dengan istiqomah. Seorang yang berakhlak mulia tidak mungkin dia itu berhasil dalam menerapkan akhlak mulianya kecuali dengan istiqomah. Jadi semua itu istiqomah. Nah, coba ini contohnya. Ketika terjadi suatu peperangan, terjadi pergulingan suatu kekuasaan, maka dia itu tidak meninggalkan yang namanya murajaah,
mengulangi hafalan, munadharah dan sebagainya, itu nggak ditinggalkan. Walaupun sudah terputus belajarnya, tapi apa yang telah lalu itu tetap diulang-ulangi sampai 12 tahun lamanya. Itu kan nggak mudah. Pernah suatu waktu kami ketika berada di Madinah, karena memang pada saat itu kita belajarnya kan tidak resmi dari pemerintah, sehingga kadang-kadang ada razia dan sebagainya. Ketika ada razia diliburkan sampai sebulan lamanya. Nah, ketika sebulan itu, maka kadang-kadang teman-teman itu berpencar. Ada di antara mereka yang kerja, ada di antara mereka yang begini, begitu dan sebagainya. Tapi kita tetap, apa yang kita lakukan tetap setiap saat. Bahkan kalau seumpama waktunya belajar kita kepada Habib Zain, karena pada saat itu Habib Zain meliburkannya, maka kita duduk di mahdharah, di tempat kita belajar. Jadi seakan-akan kita itu belajar kepada guru kita. Untuk apa? Supaya nggak terputus, istiqomahnya nggak terputus. Dia tetap bangun malamnya kapan, tidurnya kapan, murojaahnya kapan, nambah hafalannya kapan, tetap kita laksanakan. Nah, jadi kalau kita sudah menerapkan dalam diri kita kunci kesuksesan itu, yaitu istiqomah, maka kita akan berhasil. Oleh karenanya di dalam Al-Quran disebutkan konsep itu, landasan itu di dalam firman Allah Ta'ala, wa allaw istaqamu la asqainakum ma'an wadaqa. Kalau seandainya mereka itu beristiqomah dalam apapun yang menjadi sebab keberhasilannya, maka pasti kami akan berikan mereka minuman yang sangat menyegarkan. Nah, berarti apa? Ketika seorang itu istiqomah, maka dia pasti berhasil. Itu maksudnya ayat itu. Jadi kunci kesuksesan seseorang itu adalah istiqomah. Dan istiqomah itu harus kalian canangkan dalam diri kalian masing-masing. Mau istiqomah apa? Bangun malam terus. Qabliyah badiah terus. Salat duha terus. Jangan berhenti. Sampai kemudian jiwa ini terbiasa melakukannya, dan sampai kemudian setelah terbiasa melakukannya, kalau dia itu suatu waktu meninggalkan, dia itu berat. Sebagaimana sekarang kalau kita melakukan suatu kebaikan berat. Tapi kalau sudah terbiasa terus, kita paksakan untuk melakukannya terus, akhirnya apa? Kalau seumpama pada saat kita biasa melakukan satu kebaikan itu tidak melakukannya, berat kita. Begitu bangun malam, biasa bangun malam, kemudian tadi malam misalnya kebablasan, kesiangan sampai bangun jam 5, dia menyesal, ya Allah kenapa nggak bangun? Nah, gitu. Padahal dulu menyesal dia bangun, kenapa dia bangun? Belum waktunya bangun. Nah, gitu. Tapi karena terus dididik, terus dibiasakan, akhirnya terbiasa, sehingga kemudian sesuatu yang menjadi kebiasaan itu kalau tidak dilakukan berat dia merasanya. Oleh karenanya jadi nafsu kita itu pertama kali adalah ammarah bisu. Kalau nggak dijahadati, ammarah bisu terus. Sampai kapanpun kalau kamu tidak melakukan mujahadah, dia akan menjadi sebagai nafsu yang ammarah bisu. Tapi kalau kamu mujahadati, kamu riyadhoi, kamu bina, kamu tempa dengan istiqomah, maka nanti naik tingkatnya, levelnya menjadi lawamah. Nah, jadi lawamah apa? Kalau kita melakukan kebaikan, kita akan senang. Tapi kalau kita melakukan keburukan, kita akan mencaci maki kita. Nah, itu bagus, sudah naik tingkatan. Sampai kemudian menjadi nafsu yang radiyah. Kalau dia itu melakukan kebaikan, tenang, terasa. Tapi kalau kita melakukan suatu pengangguran ataupun keburukan, maka dia itu gelisah. Nah, itu nafsunya sudah naik lagi di atasnya. Itu semua kalau tanpa murajaah, tanpa mujahadah, tanpa riyadhah, nggak mungkin. Nggak mungkin. Sebagaimana nggak mungkin seorang itu mendapatkan otot yang bagus, badannya bagus, gempal dan sebagainya. Kalau seumpama dia itu tidak istiqomah dalam melakukan pembinaan dan juga penguatan ototnya, nggak mungkin dia punya otot. Harus istiqomah gitu. Nggak ada langsung instan seminggu langsung jadi, nggak ada. Ada yang nunggu sampai setahun, 2 tahun baru masih sudah tampak sebagian kecilnya. Kalau kita sudah melihat keberhasilannya, di situ nikmatnya. Dan semua itu pasti akan ada terasa.
Kita tahu nikmatnya belajar setelah kita tahu kita diperlukan sama orang lain. Nah, di situ kita senang, gembira, alhamdulillah saya bisa mengajar, alhamdulillah saya diperlukan banyak orang. Ini adalah hasil daripada apa yang saya istiqomah di dalam melakukannya pada saat saya belajar dulu di pondok. Gitu. Nah, nanti kamu akan merasa nikmat. Gal wa kana ustadzuna asy al-qadi al-imam Fakhrul Islam Qadi Khan yaqul yanbaghi lil mutafaqqihi an yahfadha kitaban wahidan min kutubil fiqhi daiman fayatayassara lahu ba'da dzalika hifdzu ma sumi'a minal fiqhi. Dan berkata guru kami Syekh Al-Qadi Al-Imam Fakhrul Islam Qadi Khan, yang bagi lil mutafaqihi, seyogianya lah bagi seseorang yang ingin menjadi seorang yang faqih atau seorang yang ingin menambah keilmuan, misalnya tafsir atau hadis, hendaknya dia itu menghafal satu kitab daripada kitab-kitab fikih atau kitab-kitab hadis atau kitab-kitab tafsir, matanya. Dengan begitu apa yang dihasilkannya? Faitayassara lahu ba'da zalika hifdzu ma sami'a minal fiqhi. Sehingga mudah baginya ketika dia itu mendengarkan salah satu daripada ilmu fikih misalnya, maka dia itu tahu dengan dasarnya karena pas sudah hafal. Misalnya kamu dalam ilmu fikih harus hafal kitab Shofwatul Zubat. Dalam nahu kamu harus hafal matan Alfiyah. Dalam tauhid kita hafal Jauharatut Tauhid dan itu seterusnya. Dan di dalam penerapannya guru-guru kita sudah mengajarkan apa yang harus kita hafal. Jadi yang kita hafalkan itu di Madinah misalnya itu diwajibkan hafal kitab-kitab seperti yang saya sebutkan ini. Safinatun Najah itu harus hafal, Risalah Jami'ah harus hafal, Jurumiyah itu harus hafal, Arba'in hadis harus hafal, kemudian Mulhatul I'rab harus hafal, Jauharatut Tauhid harus hafal, Shofwatul Zubat itu harus hafal. Nah, kemudian Al-Miftah fin Nikah itu harus hafal, Takrirat itu harus hafal. Nah, jadi tergantung. Jadi pokoknya semua ilmu itu yang terkait dengannya hendaknya kita ada yang kita hafal walaupun matanya itu kecil gitu. Untuk apa? Supaya kita tahu dengan standarnya. Sehingga apapun yang kita hafalkan itu kan mudah mencernanya itu kalau hafal. Seperti apa? Apa syarat daripada jual beli? Kalau kita hafal Zubat, gampang satu bait sudah menjelaskan itu semua. Fitohirin muntafi'in bihi gudir taslimuhu lizil aqdi nudir. Semuanya sudah disebutkan 5. Fitohirin muntafi'in bihi gudir taslimuhu lizil aqdi nudir. Nah, itu salah satu contoh. Jadi kita harus hafal matan-matan tertentu tergantung daripada ilmu yang kita pelajari. Untuk apa? Supaya yang kita hafal itu bisa mengkaitkan dengan penjelasan yang kita sudah fahami. Kenapa? Karena memori itu manusia itu terbatas, sebagaimana Ustaz selalu jelaskan. Ketika kita tambah sampai penuh, maka otomatis yang dulu itu akan terlupakan. Karena harus ditempati dengan pengetahuan yang baru itu. Supaya tidak lupa, supaya ingat terus, maka gimana caranya supaya dia itu mengingatnya? Jadi harus hafal mutun. Mutun itu adalah ringkasan daripada apa yang kita fahami daripada penjelasan-penjelasan suatu ilmu. Dengan mutun itu maka kita akan terikat lagi, terkait lagi. Nah, itu tujuannya kita menghafal matan itu. Makanya kemudian ditulis kitab Shofwatul Zubat, Alfiyah dalam ilmu usul fikih ada, ilmu tafsir ada. Nah, itu semuanya itu dibuat oleh mereka para ulama dengan tujuan adalah supaya mudah untuk kita itu mengulangi apa yang telah kita fahami daripada penjelasan. Salat jenazah itu bagaimana? Kita tahu standarnya.
sholat itu dengan sholat jenazah apa bedanya, kita tahu standarnya, sehingga tidak gampang lupa, tidak mudah lupa. Karena apa? Karena pokoknya sudah kita pahami. Nah, karena ilmu itu kan nggak selalu kita akan mengulang-ulanginya. Sesuatu yang selalu kita ulang-ulang tidak akan dilupakan. Karena apa? Terupdatekan terus. Tapi sesuatu yang sudah kita tinggalkan, sudah lama kita tidak tersentuh dan tidak berinteraksi dengannya, itu akan mudah dilupakan. Kenapa sih orang itu selalu salah dalam penyebutan nama dan selalu lupa nama seseorang? Karena kita tidak selalu berinteraksi. Kalau kita selalu berinteraksi dengan dia, kita akan ingat terus. Nah, mungkin Ustaz pernah berjumpa dengan salah satu daripada kalian, saya tahu namanya, siapa namanya? Saya tanya waktu datang ke rumah gitu. Tapi dia Ustaz waktu ketemu lagi, Ustaz lupa siapa namanya gitu. Tapi yang selalu khidmat di rumah Ustaz paham karena berinteraksi terus. Walaupun saya nggak pernah tanya siapa namanya gitu. Kenapa? Kelihatan terus. Nah, contohnya begitu gitu. Jadi kaitan memori kita ini supaya kita ingat terus dan supaya terus memelihara ilmu yang telah kita dapatkan itu. Caranya bagaimana? Kita harus identikkan, kaitkan dengan sesuatu yang selalu kita ingat. Selalu kita ulang. Walaupun cuma pokoknya saja. Nah, makanya kan cara belajar yang benar itu, sebelum kalian belajar pada Ustaz, sekarang nih, kalian harus baca tadi. Baca dulu. Kira-kira Ustaz bacanya sampai sini. Kalian tahu, kalian pelajari, kalian harus tahu artinya masing-masing. Nah, setelah kalian tahu, itu berarti persiapan. Begitu Ustaz datang, Ustaz jelaskan, oh ternyata sama terjemahannya seperti yang Anda terjemahkan tadi. Oh ternyata berkat Anda murojaah tadi, ternyata yang disampaikan sama Ustaz itu ada juga yang saya baca tadi. Sehingga apa? Tambah kuat. Nanti setelah pulang ke rumah, nggak usah penjelasannya itu kita ulang, tapi cukup kita baca kitab yang dibaca oleh Ustaz tadi, pokoknya tadi, materinya tadi. Sehingga oh iya Ustaz tadi waktu bicara mengungkapkan ibarat ini, beliau berbicara begini. Itu jadi ingat sendiri. Nah, paling tidak sebelum kita belajar kepada seorang guru, kita murojaah dulu. Setelah kita pulang daripada belajar pada guru, jangan langsung taruh, langsung tidur, tidak, baca dulu, baca aja, materinya aja baca. Sekali, udah itu silahkan melakukan aktivitas yang lainnya. Kalau ingin supaya penjelasan yang kita dapatkan itu berlaku lama di dalam pikiran kita, seperti itu caranya. Bahkan kita lihat bagaimana Sayyidina Al-Imam Syirazi yang mengarang kitab Al-Muhazzab yang disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, jadi sampai 20 juz tuh. Nah, itu kitab Muhazzab itu Imam Syirazi itu, beliau ketika mau belajar kepada gurunya diulang dulu baca apa yang akan dibacanya 1000 kali. Setelah selesai daripada belajar kepada gurunya diulang sampai 1000 kali. Matanya aja, matan. Imam Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran mengulangi sebelum membaca pada gurunya 25 kali. Setelah pulang daripada belajar pada gurunya diulangi lagi 25 kali. Ustaz tidak mengajarkan kalian kecuali cuma 1 kali. 1 kali sebelum belajar pada Ustaz, 1 kali setelah belajar pada Ustaz. Nah, dengan cara seperti itu maka kalian akan apa yang dijelaskan tadi ada di sini. Jadi jangan salahkan anak ini kurang cerdas. Bukan masalah kurang cerdas, kecerdasannya tidak diasah. Jadi mengasah kecerdasan itu paling tidak dia mengulang-ulang menggunakan. Jadilah dia cerdas. Ada di antara kalian itu yang cerdas, cuma karena malas, maka kecerdasannya itu dia tampak. Nah, supaya tampak bagaimana? Diasah. Sama seperti pisau. Kalau pisau dibiarkan begitu dia akan tumpul. Jadi selain dia itu digunakan, dia harus mengasahnya. Nah, mengasah itu kan mengulang-ulang itu. Itu diasah. Baru nanti akan tajam terus. Fungsinya itu seperti yang diinginkan. Nah, begitu pula otak kita. Kalau dibiarkan vakum begitu saja, nggak bekerja, maka dia itu akan tumpul. Dia nggak akan jernih. Dia nggak akan tajam. Dia nggak akan cerdas. Dia nggak akan cerdik. Dan nggak suka cermat, karena apa? Karena fungsi akalnya nggak berfungsi. Nah, ngerti nggak? Sama seperti kalian ingin badannya supaya awet,
Nah, kalian harus gunakan terus aktivitasnya terus, jangan kurang. Nah, nanti sampai kalian tua itu nggak terasa kalau kalian itu sudah tua gitu. Kenapa? Karena aktivitas yang kalian lakukan nggak berkurang sehingga dia itu merasa masih muda. Ngerti? Itu diantara konsep diantara kiat untuk kita itu mempertahankan sesuatu itu caranya adalah kita ulang terus, jangan kita tinggalkan sama sekali. Jadi kalau ada orang tua yang dia itu biasa bekerja, kemudian langsung dia berhenti begitu saja, dia cepat matinya. Kenapa? Nah, karena dia itu merasa dirinya udah tua. Anaknya dunia abdibi. Nah, jadi sama seperti Ustadz umur segini masih main bola. Ya, kok bisa kuat Ustadz? Karena Ustadz nggak pernah berhenti. Nah, dari mulai Ustadz umur 11 tahun Ustadz main bola 1 minggu 2 kali sampai sekarang. Ah, gitu. Tapi kalau Ustadz tinggalkan dalam waktu sekian, udah nggak lagi, nggak bakal kembali lagi seperti itu. Sama seperti ceritanya seorang yang senang punya sapi. Minta kepada orang tuanya belikan sapi kecil. Setiap dia mau bermain-main, itu sapinya ditaruh di atas pundaknya, taruh begini, dibawa dari saking senangnya dia. Tentunya sapi itu kan tambah lama, tambah besar, karena dia makan juga. Nggak ada sapi itu kemudian vakum, jadi beratnya tetap seperti itu kan, terus berkembang, tambah berat. Karena dia sudah biasa, ya. Maka akhirnya hari kedua, hari keempat, hari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kan tambah besar itu sampai besar, ya. Tetap dia bisa kuat menahan bebannya itu, dibawa di atas pundaknya. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Jadi semua itu dengan kebiasaan, sesuatu yang berat itu akan menjadi ringan. Sebagaimana kalau semua ada satu orang yang baru tidak terbiasa sebelumnya, suruh gendong sapi yang besar itu, bisa turun berat dia. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Tapi yang biasa, dia sudah biasa dari semenjak kecil, masih beratnya sekian, itu dia sudah biasa mengangkatnya. Sampai bertambah dia biasa, sampai bertambah lagi dia biasa, terus sampai akhirnya dia terbiasa. Yang berat pun dia bisa. Kita lihat tuh dalam video-video di medsos atau di YouTube, kadang ada seorang wanita, bukan pria, tapi dia itu bisa mengangkat sampai 50 kilo, 70 kilo gitu. Sekali angkatan, itu kan hebat, perempuan bisa ngangkat seperti itu. Nah, dia itu seperti itu setelah berapa tahun dia ya nge-gym. Nah, kalau semua langsung begitu, nggak mungkin. Perempuan itu lemah, badannya lebih kuat laki-laki ketimbang perempuan. Nah, itu satu contoh. Kok bisa ya perempuan bisa kuat kayak begitu ya? Gitu. Kita aja belum bisa seperti itu. Kita sampai level sekian aja gitu. Nah, karena mereka sudah terbiasa sebelumnya. Nah, jadi artinya apa? Suatu kebiasaan itu ya, dan istiqomah kita melakukannya menjadi syarat utama dan kunci utama untuk meraih pencapaian dan kesuksesan dalam segala hal. Kalau kita ingin menjadi seorang yang sukses, tidak ada jalan lain kecuali kita harus istiqomah, ya. Jadi kunci utama untuk meraih kesuksesan dunia maupun akhirat tidak ada kecuali istiqomah. Makanya Nabi SAW bersabda, khairul amal ma ghalla wa dama. Sebaik-baik amal itu walaupun sedikit tapi terus-terusan. Nah, di dalam Al-Quran sebutkan landasannya, wa allaw istaqamu la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu istiqomah, maka kami pasti akan berikan minuman yang sangat menyegarkan. Artinya apa? Jadi sesuatu yang menyegarkan itu sesuatu yang menghilangkan rasa dahaga, yang mencapaikan keinginannya. Orang haus gimana sih? Kalau orang haus pengen apa? Minum. Kalau sudah hilang dahaganya, selesai sudah, puas dia. Nggak perlu lagi dia minum. Nah, jadi seseorang itu tidak akan sampai kepada cita-citanya kecuali dengan cara istiqomah. Doa Ustaz untuk kalian dan untuk kita semuanya, semoga kalian termasuk ahli istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam kesuksesan, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah nabinya, istiqomah dalam meraih ridhonya, dan istiqomah untuk mendapatkan cinta Nabi kita Muhammad SAW, istiqomah untuk kita memperbaiki diri, istiqomah untuk kita mendapatkan sebab-sebab mati dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala man wasarfana salih al-fatihah.